Assalamualaikum, salam sejahtera. Biasalah kalau mau menjelang pilpres itu pasar agama ramelah. Banyak ustadz-ustadz yang suka menjual dirinya untuk ikut-ikut kampanye mendukung. Dan umumnya rata-rata ustadz-ustadz yang terlibat ini apa? Pasti di pihak kubu yang salah. Atau kubu yang nggak benar. Atau digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan kekuasaan. Kenapa bisa begini? Ya mungkin mereka menjual dirinya, menjual agamanya, menjual pakaian sorbannya demi keuntungan sesaat. Akhir ini saya melihat ada deklarasi Gerakan Nasional Anti Islamfobia yang dikoordinator oleh Ferry Julianto. Genfeb Ulama, PA 212 dan Front Persatuan Islam serta guru kami Habib Rizik bin Hussein Syihab tentunya mengapresiasi dan mendukung deklarasi GNAI hari ini. Karena kekuasaan di Indonesia saat ini dirasakan masih membiarkan gerakan Islamofobia, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti Islamfobia GNAI dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin. Menghimbau pemerintah untuk tidak menjadikan Islam sebagai masalah atau bahkan lawan, memberikan sanksi atau hukuman yang berat atas sikap anti-Islam, baik yang dilakukan oleh orang bukan Islam maupun oleh orang Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Saya bukan gimana ya? Kok seorang Ferry Julianto ini menggunakan berapa ulama yang saya lihat nih, yang berdiri di panggung besorban, diatur oleh dia. Jadi sepertinya apa ini? Ingin dimanfaatkan nih tokoh-tokoh ulama ini. Yang saya lihat di situ apa? Ya orangnya itu juga. Siapa? Kelompok PA 212 dan HTI. Mereka cuma dijadiin pajangan untuk gerakan. Inilah alat. Untuk apa? Untuk 2024. Lagi-lagi agama ingin jadi gerakan. Tapi mereka berlaga apa? Pembela Islam. Nggak ada mereka pembela Islam. Mereka justru mengarahkan anti-Islamfobia. Saya tahu ini. Kenapa mereka keluar anti-Islamfobia? Karena akan menghambat gerak mereka. Mereka berdalih katanya PBB sudah menemukan solusi anti-Islamfobia. Lah, harusnya Anda bertanya kepada PBB, kemana puluhan tahun umat Islam dihancurkan di negara Arab oleh Amerika semuanya? Kok Anda baru bicara ini hari Islamfobia? Berarti PBB ini juga kaki tangan Amerika lah. Karena ini akan ditransfer gerakan radikal Islam ini ke negara-negara berkembang. Yang salah satu dituju adalah Indonesia. PBB mengeluarkan resolusi Islamfobia. Lah, di sini Islamfobia apa? Akan dijadikan alat di negeri ini. Menjelang pilpres ini. Mereka yang teriak-teriak anti-Islamfobia apa? Mereka yang membuat gaduh agama. Kelompok-kelompok itu aja. Nggak ada dari NU yang lembaga terbesar di dunia bahkan Islamnya. Tidak pernah merasa Islamfobia. Mereka dakwah rapi. Dari Muhammadiyah. Nggak ada rapi. Ini negeri kita aja yang aneh. Mayoritas Islam, tapi ada terjadi Islamfobia. Ini harus dipertanyakan. Kenapa? Ini lagi agama mau jadiin alat politik. Mereka yang menggunakan Islamfobia ini saat ini seperti Ferry Julianto ini agama mau jadiin kuda politik lagi. Dan ini pasar rame. Kemarin juga terjadi ada di Surabaya deklarasi anti oligarki. Yang di belakang lagi siapa? Kiai-kiai lagi, ulama-ulama besorban lagi, agama lagi yang mau dibuat. Karena kalau nggak pakai agama, nggak gaung. Karena negeri ini masih bawa agama. Ini politik-politik busuk. Ini yang dibilang oleh Nabi kepada sahabat Abu Dzar. Ya Abu Dzar, aku akan khawatirkan nanti selain yang lebih berat selain Dajjal. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, apa ya Rasulullah? Mereka ulama yang menyesatkan umat. Atau ulama sub. Ulama yang dengan banyak umatnya. Banyak ini. Tapi apa? Ujung-ujungnya apa? Untuk duniawi. Untuk cari duit. Untuk cari kekuasaan. Jadi Islamfobia itu bukan setiap orang kritik Islam itu dituduh Islamfobia. Berarti Nabi Muhammad Islamfobia dong. Berarti Tuhan juga Islamfobia dong. Kenapa saya bilang begitu? Yang pernah saya jelaskan,
Kandungan Al-Quran itu isinya apa? Kritikan buat umat Islam. Banyak riwayat Nabi itu kritikan buat umat Islam. Kalau pujian nggak penting dikitabkan, pujian nggak penting dikabarkan. Itu apa ada semua katakan Islamophobia. Inilah kelompok-kelompok saat ini, PA 212 yang kita sudah tahu sebelumnya apa? Menjual Tuhan dengan ijma 1, 2, 3. Ini sekarang mau dipakai lagi, diketuai oleh Ferry Julianto yang bukan orang agamais. Maaf, bagi saya apa? Dia bukan pendakwah, bukan ahli agama. Kok sorban-sorban mau diatur? Anda mau digunakan alat. Ujung-ujungnya apa? Anda dikasih amplop, dibuat pajangan. Ini lagi mau dibuat. Lah, harusnya apa? Kita ini negeri mayoritas muslim, nggak harus ada begini. Lah, yang keluar-keluar inilah mereka yang ingin menggunakan kekerasan atas nama agama. Mau jual agama untuk politik. Akan timbul lagi nanti. DNA ini anti-Islamophobia di Surabaya oligarki. Yang saya bingung juga di Surabaya masih menyolong itu juga simbol NU. Ini kan banyak orang-orang jahat nih bersimbol NU. Padahal saya tanya, saya kenal semua kiai NU. Tidak ada NU berbicara mewakili yang gerakan oligarki di Surabaya itu. Yang keluar-keluar menganggap negeri ini oligarki. Loh, oligarki era Jokowi jauh lebih baik daripada presiden sebelumnya. Kalau boleh saya katakan, Jokowi masih lebih baik presiden yang terbaik di dunia di zamannya. Diagungkan di semua dunia, memberi manfaat buat negeri ini. Presiden nggak korupsi. Kok ini kiai maunya suruh dipajang, bersorban, teriak-teriak oligarki. Siapa itu yang teriak-teriak oligarki? Anda yang pengkhianat, saya bilang. Jangan ganggu NKRI. Ini negeri sudah mau baik. Negara luar semua memuji. Malaysia kemarin memuji. Semua, siapa yang nggak kenal Jokowi di seluruh dunia? Dan kemarin diangkat lagi oleh PBB, 5 negara sebagian perwakilan di situ ada Jokowi, Presiden Indonesia. Untuk apa? Menanggulangi resesi, inflasi, masalah pangan. Kita harusnya bangga dong bangsa ini. Bagi saya kalau ada bangsa ini nggak bangga dengan Jokowi, mereka busuk hatinya, kotor hatinya. Sekalipun mereka bersorban. Bukan jaminan bersorban. Buktinya tadi ada riwayat Nabi, ada yang lebih berat dari Dajjal apa? Seorang ulama yang menyesatkan umatnya. Saya pastikanlah mereka itu semua nggak benar. Kalau mereka benar, kenapa Kiai NU nggak ikut? Muhammadiyah nggak ikut? Ini dijual agama. Mau deket pilpres ini biasa pasar ulama ini rame. Ulama-ulama gadungan. Ulama yang menjual diri untuk politik. Mau digiring membela. Jadi bagi saya apa? Tidak ada itu Islamophobia di sini. Islamophobia itu di sini apa? Setiap zaman tuh harus ada kritik buat umat Islam. Jangan setiap kritik umat Islam dibilang Islamophobia. Ya buang aja itu Al-Quran. Buang aja itu semua riwayat Nabi. Isinya semua kritikan buat umat Islam. Jangan kalau dikritik dibilang, wah ini Islamophobia. Siapa sih Ferry Julianto nih? Kok seperti yang lebih tahu Islam membela Islamophobia? Orang nggak jelas bagi saya. Saya pernah aja ketemu sekali, tapi kok saya bilang, ini kok agama terus mau dijadikan politisasi, dijual-jual. Sebenarnya apa? Anda ulama-ulama yang teriak-teriak Islamophobia itu apa? Anda yang merusak Islam. Anda bertopeng Islam, anti-Islamophobia, tapi Anda ingin merusak negeri ini. Jokowi sudah baik, masih mau diganggu. Silahkan Anda berprestasi, atau silahkan Anda kontestasi politik. Jangan bawa-bawa agama. Kan kemarin saya juga dapat berita juga. Bahasanya apa? Dana untuk teroris terbanyak itu di Indonesia. Ini sudah satu masalah. Terus banyak kiai-kiai yang dakwahnya nggak benar, yang mengandung khilafah. Mereka berdalil, siapa di negeri ini orang melarang jilbab? Tidak ada. Tapi jangan Anda yang pakai jilbab menyerang orang yang nggak pakai jilbab. Itu Anda sudah sesat dalam Islam. Karena Islam nggak boleh intervensi kepada orang lain. Di dalam kitab suci itu dibilang, kalau Anda melihat orang nggak berjilbab, palingkan wajah Anda. Dan itu tidak hanya untuk laki. Perempuan juga bisa memandang laki dengan syahwat. Disuruh memalingkan. Kita nggak boleh intervensi, memaksa. Lah, kenapa orang menjadi kritik jilbab? Karena si pemakai jilbab, si pembawa ceramah ini isinya apa? Nggak tahu Islam, ingin menciptakan apa? Memandang orang yang nggak pakai jilbab itu seperti orang hina. Jangan. Lebih baik Anda berhias supaya dilihat lawan jenis Anda. Daripada Anda berhias supaya seperti kelihatan orang soleh. Itu munafik bagi saya. Kembali lagi saya minta kepada pemerintah. Kemarin sudah baguslah. Pokoknya setiap ada kegiatan keagamaan perlu dicek di situ.
Karena apa? Banyak kemunafikan itu lahir apa? Penipuan bertopeng agama. Seperti bantuan. Lah ini hari juga itu. Seperti ajaran yang tadi. Penceramah pun juga harus. Kalau negeri ini nggak berani mengasih sertifikasi, ya negeri ini akan terus digaduh agama. Oleh orang-orang yang bersorban tapi kosong otaknya. Atau oleh orang bersorban tapi apa? Munafik hatinya. Saya malu sebagai umat Islam kemarin. Deklarasi guduk lagi ulama. Tapi tetap saya lihat, ya gerombolan mereka aja, gerombolan sekucil aja. Anda sebetulnya yang buat gaduh negeri ini. Anda sebetulnya orang tuh harus memikir Islamophobia terhadap Anda. Tapi lucu Anda nih, seperti maling teriak maling. Rusak Islam, citra Islam. Jika terus dibikinkan terus. Jadi bagi saya apa? Islamophobia itu nggak ada masalah. Kritikan tuh harus dilakukan. Jangan terus nanti orang kritik dibilang Islamophobia. Harusnya kelompok-kelompok minoritas yang ketakutan di negeri ini. Yang terancam yang harus ketakutan. Ini negeri lucu. Di lingkungan mayoritas sendiri teriak-teriak Islamophobia. Nggak ada negeri mungkin mengatur Islam sehebat Indonesia. Zakat diatur. Adzan diatur 5 waktu. Haji diatur. Masjid cuma diatur. Malah dikasih kebebasan. Bangun masjid nggak pakai IMB aja bisa di sini. Tapi sementara kelompok minoritas untuk membangun rumah ibadahnya sulit. Padahal mereka kita satu warga negara. Ini negeri kita bukan negeri agama. Jangan mentang-mentang kita ini mayoritas ingin memaksakan Indonesia harus pakai Islam. Nggak bisa. Indonesia Pancasila. Tidak bisa memasang satu agama. Harusnya kelompok-kelompok yang minoritas yang ketakutan. Tapi justru minoritasnya biasa-biasa saja. Kok ini orang Islam, kelompok gerombolan PA 212 HT ini terus yang buat gitu. Mau bawa isu-isu khilafah. Orang Islam Anda aja belum bener kok ngaku-ngaku bawa khilafah. Siapa coba dari ketua HTI di Indonesia yang merasa Islam sudah sempurna? Islam aja mesti serampangan mau teriak-teriak khilafah. Khilafah, khilafah. Satu sebetulnya ada ayat Al-Quran menyebut satu ada kata khilafah. Tidak ada. Kalau kepimpinan dalam Al-Quran, kepimpinan ahli itu, yang saya bilang waktu itu apa? Semua kepimpinan ilahi ditunjuk oleh Allah. Siapa itu? Kerasulan dan imamah. Selanjutnya, ya pemimpin pemerintah nggak boleh mengatasnamakan agama. Memang Anda sudah dapat sertifikat dari Tuhan, agama Anda sudah benar. Sudah ada wahyu. Anda sempurna Islamnya. Jadi nggak usah bawa Islam lah. Itu aja mungkin bagi saya, Islam harus terus dikritik. Kritik terhadap Islam bukan berarti Islamophobia. Kalau orang nggak pernah merasa mau kritik, berarti sudah Islamnya merasa sempurna. Jadi kesimpulan saya, gerakan anti-Islamophobia yang saat ini dipakai apa? Hanya untuk kepentingan politik aja. Menjelang 2024. Oleh mereka-mereka yang ingin menjual agama. Karena mereka nggak punya prestasi. Dan mereka mungkin akan menggunakan alat kekerasan atas nama agama. Jadi justru saya akan terus serang Anda. Islam Anda, Islam serampangan. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum.